Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di bab kali ini kita akan membahas tentang saham dan obligasi. Langsung saja, apa itu obligasi? Nah, obligasi di sini ada jenis dan fitur obligasi. Menurut Kohn, obligasi itu merupakan suatu jenis hutang atau surat kesanggupan bayar jangka panjang. Nah, adapun beberapa jenis obligasi yaitu pertama, ada surat hutang. Nah, apa sih itu surat hutang? Surat hutang itu hutang yang berlaku jangka panjang tanpa ada jaminannya. Karena obligasi ini tidak dijamin. Nah, kemampuan menghasilkan laba dari perusahaan penerbit obligasi menjadi perhatian terbesar bagi para pemegang obligasi. Nah, obligasi ini juga dipandang mempunyai resiko lebih besar dibandingkan obligasi yang dijamin dan akibatnya harus memberikan investor hasil yang lebih tinggi daripada obligasi yang dijamin. Nah, kedua ada surat hutang subordinat. Nah, apa ini? Yaitu surat hutang subordinat merupakan surat hutang yang pembayarannya menjadi subordinat atas surat hutang lain pada kasus ketidakmampuan membayar hutang. Nah, yang selanjutnya ada obligasi hipotek. Nah, obligasi hipotek merupakan suatu obligasi yang dijamin oleh hak gadai atau properti real. Nah, kemudian ada obligasi euro. Obligasi euro itu merupakan obligasi yang dikeluarkan oleh negara yang berbeda mata uangnya yang dijamin yang digunakan untuk menyatakan nilai. Kemudian obligasi tanpa bunga dan nilai bunga yang rendah. Obligasi ini biasanya terbit dengan diskon substansional atas nilai nominal obligasinya yaitu 1.000 tanpa membayar bunga atau membayar bunga yang sangat rendah. Kemudian ada obligasi junk bond. Nah, obligasi ini merupakan hutang yang berisiko tinggi dengan peringkat BB ke bawah oleh Monthly dan Standard dan Poor's. Semakin rendah tingkatnya, maka semakin tinggi terjadi peluang kegagalan. Kemudian saya lanjutkan, adapun beberapa fitur dari obligasi sebagai berikut. Pertama, ada klaim terhadap aset-aset dan penghasilan perusahaan. Nah, klaim ini yang dimaksud adalah penghasilan lebih cenderung dilunasi daripada saham biasa dan saham preference yang dividennya dibayar terserah pada manajemen perusahaan. Kemudian ada nilai nominal. Nah, nilai nominal ini adalah nilai yang tertera pada lembar obligasi agar dikembalikan pada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Kemudian ada suku bunga kupon. Nah, suku bunga kupon ini pada obligasi menunjukkan besarnya persentase bunga terhadap nilai nominal obligasi yang akan dibayar setiap tahunnya. Nah, kemudian juga ada batas waktu, maturity, yaitu batas waktu dari obligasi menunjukkan lama waktu sampai penerbit obligasi mengembalikan nilai nominal obligasi ke pemegang obligasi dan berakhirnya atau ditebus obligasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada indentur, yaitu surat perjanjian penerbit dan perwalian obligasi. Nah, ini persetujuan legal atau kontrak antara perusahaan dalam mengeluarkan obligasi dan badan perwakilan obligasi yang menghadirkan pemegang saham. Nah, kemudian juga ada tingkat penghasilan sekarang. Nah, tingkat penghasilan sekarang itu pada perbandingan pembayaran bunga tahunan pada harga obligasi di pasar. Nah, dan terakhir juga ada peringkat obligasi. Untuk peringkat obligasi mencakup suatu penilaian tentang potensi risiko masa depan dari obligasi. Peringkat obligasi secara umum diperoleh oleh pertama ada proporsi modal terhadap hutang perusahaan, kedua ada tingkat profitabilitas perusahaan, ketiga adalah tingkat kepastian dalam menghasilkan pendapatan, dan keempat besar kecilnya perusahaan, dan yang terakhir adalah sedikit penggunaan hutang subordinat. Nah, saya lanjutkan lagi mengenai harga dan nilai obligasi. Untuk ini nilai suatu obligasi dihitung sebagai present value dari aliran kas yang akan diterima di masa yang akan datang oleh pemegang obligasi. Nah, di situ ada rumus di mana ada value sama dengan kupon dibagi 1 dikurang 1 per 1
plus tingkat suku bunga di tahun yang sekarang dibagi dengan tingkat suku bunga dikali dengan nilai nominal dibagi dengan 1 plus tingkat bunga nilai tahun sekarang. Nah, di mana contohnya itu selembar obligasi memiliki nominal sebesar 10.000 dan nilai kupon sebesar 6%. Dari nilai nominal yang akan jatuh tempo dalam 10 tahun, berapakah nilai obligasi tersebut jika tingkat bunga yang berlaku adalah 10%? Nah, diketahui pertama adalah nilai nominalnya itu 1.000, kemudian C-nya adalah kupon sebesar 6% dikali dengan 1.000 sama dengan 60. Kemudian R-nya yaitu tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga adalah 10%, kemudian T-nya itu lamanya itu yaitu 10 tahun dan yang ditanyakan itu adalah value-nya. Nah, setelah dimasukkan dengan rumus dan segala macam, di situ akhirnya mendapat hasil yaitu 753,9. Nah, itulah nilai dari obligasi. Kemudian kita bahas tentang rating obligasi dan maknanya. Dan perlu diketahui oleh teman-teman bahwa obligasi itu mempunyai rating masing-masing. Nah, ibaratkan rating perfilman gitu, semakin bagus ratingnya berarti nilainya itu juga semakin bagus. Nah, bernilai juga dengan rating obligasi dan maknanya. Di mana di situ terlihat jelas ada AA3, yaitu artinya efek hutang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan paling baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajibannya. Dan yang kedua ada AA2, adalah efek hutang yang berisiko investasi sangat rendah dan kemampuan sangat baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansial sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan keadaan yang merugikan. Kemudian ada A1 di situ. A1 adalah efek hutang yang berisiko investasi rendah dan kemampuan baik untuk membayar bunga dan pokok hutang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan hanya sedikit dipengaruhi oleh perubahan keadaan yang merugikan. Dan yang keempat ada BB3, adalah efek hutang yang berisiko investasi cukup rendah dan kemampuan cukup baik dalam membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansial sesuai dengan yang diperjanjikan, meskipun kemampuan tersebut cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan. Dan yang seterusnya ada BB2. BB2 itu diartikan kemampuan untuk membayar bunga dan pokok hutang dari suatu kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun resikonya cukup tinggi dan sangat peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan. Kemudian ada B. B itu adalah efek hutang yang berisiko investasi sangat tinggi dan kemampuan sangat terbatas untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai yang dijanjikan. Kemudian di situ ada CC3, adalah efek hutang yang kemampuan lagi untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya. Artinya di sini itu tidak mampu untuk memenuhi dan membayar segala kewajiban finansialnya. Dan yang paling buruk adalah D, adalah efek hutang yang macet atau perusahaan yang sudah berhenti berusaha. Nah, kemudian di sini juga dapat teman-teman baca yaitu ada dampak inflasi terhadap tingkat bunga. Nah, di mana inflasi itu merupakan kenaikan harga secara bersamaan atau secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Pada waktu inflasi, pemerintah dengan sengaja membuat kebijakan bank menaikkan tingkat suku bunga dan tujuan untuk banyak orang yang akan menabung sehingga uang yang beredar dalam masyarakat akan menurun. Nah, kemudian ada term structure, tingkat bunga dan yang mempengaruhi besaran yield obligasi. Nah, struktur hubungan dari tingkat bunga merupakan hubungan antara tingkat pengembalian atas hutang suatu barang dan lamanya waktu sampai waktu jatuh tempo tersebut. Pola struktur mencerminkan tingkat atau hasil yang lebih diamati dari surat-surat berharga yang serupa, kecuali jangka waktu sampai jatuh tempo pada suatu waktu tertentu. Oke, di sini juga kita akan membahas mengenai dalam investasi obligasi
kemudian pendapatan atau imbal hasil return yang akan didapatkan. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah investor dari suatu penempatan dananya pada obligasi dinamakan yields. Adapun hal-hal yang mempengaruhi besaran yield obligasi sebagai berikut. Oke, kalau kita lihat di sana ada tingkat suku bunga. Nah, tingkat suku bunga ini akan mempengaruhi yields dari perusahaan tersebut. Kemudian ada juga tingkat inflasi. Nah, kita sudah bahas juga tentang tingkat inflasi. Kemudian peringkat obligasi tadi, peringkat obligasi sudah saya jelaskan dari A-nya 3 sampai D. Kemudian debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio ini di mana kita akan menghitung DER-nya. Kemudian ukuran perusahaan, frame size. Nah, di sini ukuran perusahaan juga kita akan bisa menghitung. Dan yang terakhir itu ada maturitas. Kemudian harga saham dipengaruhi oleh pembayaran dividen dan tingkat pertumbuhan dividen. Nah, pertama di situ adalah ada pembayaran dividen. Pembayaran dividen dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagian dibagikan dalam bentuk dividen dan sebagian lagi disisihkan sebagai laba ditahan. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham, maka peningkatan pembagian dividen merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan dari pemegang saham, karena jumlah kas dividen yang besar adalah yang diinginkan oleh investor sehingga harga saham naik. Nah, yang kedua adalah tingkat pertumbuhan dividen. Arti lain pertumbuhan adalah pertumbuhan internal yang berasal dari manajemen yang menahan beberapa atau seluruh keuntungan perusahaan untuk investasi terhadap perusahaannya, yang pada gilirannya nanti akan dihasilkan pertumbuhan dari pendapatan di masa depan dan diharapkan meningkatkan nilai saham biasa yang ada. Oke, di situ cara menghitung harga saham dengan model pertumbuhan dividen. Nah, di sana ada rumus, ada dua ya. Ada nilai saham biasa. Nilai saham biasa itu dihitung dari dividen saham dibagi dengan tingkat return yang disyaratkan dikurang dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Nah, kalau dividen saham di sana ada rumusnya, yaitu dividen pada tahun ini di dalam kurung 1 ditambah dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan materi saya kali ini. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi nanti di room Zoom. Nanti saya akan membagikan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.